Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini mari kita sama-sama menyaksikan ini nih, fenomena politik nasional yang kadang-kadang menghibur dan menertawakan. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pastikan video-video saya Anda berikan tanggapan yang mungkin kritis. Oke? Ini dia. Bung Karno sudah meninggalkan PDIP. Kita telah sama-sama melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perjalanannya yang panjang mampu mempertahankan eksistensinya di jagat perpolitikan Indonesia. Kita juga pasti sama-sama tahu bahwa sebuah partai politik rentan untuk jatuh karena orientasi partai politik adalah membangun kesepakatan secara politis melalui kesamaan visi, misi, dan perjuangan. Konflik kepentingan adalah makanan sehari-hari yang harus mampu diatasi dan diselesaikan. Dan khusus bagi PDI Perjuangan, senjata yang selama ini terbukti ampuh untuk mengatasi setiap konflik itu adalah kemampuan Megawati sebagai anak biologi Soekarno, tokoh penting di negeri ini, untuk menggunakan nama besar bapaknya sebagai pendulum yang mampu menghipnotis dan menenangkan semua kadernya. Entah para kader itu begitu hormat pada Pak Karno atau mereka cuma takut kualat. Kepatuhan ini tampak jelas dengan kedudukan Megawati sebagai ketua umum yang nyaris tidak mungkin tergantikan. Setidaknya itu yang tampak. Meskipun kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, barangkali justru Megawati itu memang sengaja diposisikan sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh senior PDIP yang memang perlu melindungi manuver-manuver mereka dengan sebuah figur yang sakral dan sulit dibantah. Dan diam-diam sebenarnya merekalah para mastermind yang mengendalikan partai, atau setidak-tidaknya di bawah tanah mengendalikan partai. Megawati memang tepat menduduki posisi simbol karena dia adalah anak biologi Soekarno. Lebih dari itu ya tidak ada. Hal ini dibuktikan dari elektabilitasnya ketika maju mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres pertama tahun 2004, setelah sempat menjabat sebagai presiden karena Presiden Abdurrahman Wahid dilengsarkan di tengah jalan. Pada Pilpres pertama sepanjang sejarah pemilihan kepala negara di Indonesia itu, Mega tidak terpilih. Rakyat lebih memberikan kepercayaannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono dari militer ketimbang Megawati yang jelas-jelas anak Presiden Soekarno itu. Padahal kala itu MK juga sudah berbaik hati dengan menurunkan syarat status akademis calon presiden dari sarjana ke level lulusan SMA buat memberi jalan bagi Megawati. Tapi nyatanya Megawati juga tidak bisa menang Pilpres. Tapi meski tidak terpilih jadi presiden, Megawati punya banyak waktu untuk membesarkan partainya. Pasca Soeharto, memang PDIP yang adalah pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia itu mendapat ruang dan keluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Hingga pada suatu ketika, tanpa disadari bahkan oleh Megawati sendiri, PDIP menghidupkan kembali figur Soekarno, figur seorang marhainis pembela rakyat, dengan dicalonkannya Joko Widodo, petarung dan pekerja keras dari Surakarta, sebagai calon presiden. Pemunculan Joko Widodo yang kemudian akrab dipanggil Jokowi ini awalnya mengundang keraguan-keraguan bahkan dalam diri Megawati sendiri. Tidak sedikit orang yang mencibir dan merendahkan Jokowi yang secara performance dianggap tidak metropolis dan deso. Tapi memang bukan seorang marhainis sejati kalau penampilannya keren dan dandy. Seorang marhainis memang seharusnya merepresentasikan figur yang merakyat dan humanis. Harus diingat, masa-masa muda Soekarno dulu juga kecil dan gak meyakinkan. Tapi apa artilah sebuah penampilan tanpa prestasi dan kemampuan yang tinggi? Maka seiring berjalannya waktu,
Jokowi membuktikan kerja keras dan perjuangannya, dan figur Soekarno benar-benar hidup kembali dalam dirinya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, Jokowi telah melampaui Soekarno, dan ini memang sudah selayaknya. Penerus pasti harus lebih hebat dari pendahulunya. Kalau cuma sama atau bahkan kurang, ya terus di mana lebihnya? Prestasi dan kebesaran Jokowi tentu saja ikut menyumbang kebesaran dan kredibilitas partai yang mendukungnya. Selain juga memberi porsi yang lebih besar bagi kader partai untuk ikut bergabung di Istana Negara, menjadi menteri dan jabatan strategis lainnya. Dan sudah pasti Megawati sang ketua umum dan simbol kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menikmati semua itu. Tentu saja dengan caranya yang khas, memamerkan perannya sebagai pengusung Jokowi. Pak Jokowi itu ya gitu loh, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Tapi ada satu hal yang barangkali dilupakan oleh Megawati dan sebagian besar petinggi PDIP. Marhaeni sejati adalah orang yang berjiwa merdeka. Marhaeni tidak akan tunduk oleh kekuasaan yang menindasnya. Marhaeni hanya tunduk kepada rakyat. Apapun yang harus dilakukan untuk rakyat harus dijalani, meski untuk itu harus menentang tekanan partainya sendiri. Ya, saya sangat yakin jiwa itu juga adalah jiwa yang dimiliki Soekarno, yang dengan lantang berani menyatakan kemerdekaan Indonesia meski belum sepenuhnya kita terbebas dari pihak asing yang menguasai kita. Kalau Soekarno memproklamasikan kedaulatan Indonesia, maka Jokowi memproklamasikan kedaulatan pemimpin dari campur tangan dan tekanan partainya. Presiden sudah seharusnya bukan menjadi petugas partai, tapi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak eksplisit, tapi Megawati dan PDIP mengusir Jokowi dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Jokowi pergi meninggalkan partai tanpa sekalipun menyatakan pengunduran dirinya. Jokowi pergi karena tidak lagi dikehendaki. Jokowi pergi meninggalkan PDI Perjuangan. Pemimpin yang merepresentasikan sosok Soekarno itu pergi meninggalkan partai yang selama ini sangat mengagung-agungkan nama besar sang proklamator itu. Megawati adalah anak Soekarno yang punya andil menghidupkan spirit bapaknya melalui Jokowi, lalu mematikannya kembali spirit itu hanya karena keangkuhan egonya. Dua figur Marhainis itu telah membuktikan keteguhan sikapnya sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang tetap berpihak pada rakyatnya. Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan Jokowi disingkirkan oleh Orde Lama yang seharusnya mendukung dan membesarkan orang-orang seperti dirinya. Bung Karno telah pergi meninggalkan partai yang bertahun-tahun mengagungkan namanya. Tapi setidaknya di atas sana dia bisa berbangga. Seorang penerus terbaiknya telah mampu mewujudkan sebagian mimpi dan cita-cita yang bahkan tidak sanggup diwujudkan oleh anaknya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Jumpa lagi dengan DJ Anak Jenderal. Kali ini saya akan bercerita tentang berdirinya PDIP yang sebentar lagi kayaknya bakalan nyungsep ini ya. Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diawali dengan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia. PDI sendiri didirikan pada tahun 1973. Berdirinya PDI merupakan gabungan dari 5 partai yang ada di Indonesia pada saat itu. Di antaranya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Jadi PNI ini bergabung dengan 4 partai lainnya untuk mendirikan PDI. Selain PNI ada Partai Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Ada juga IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa PDI sering disebut orang sebagai Partai Kristen? Karena di dalam PDI ada 2 partai yang bergabung, Partai Katolik dan Parkindo, Partai Kristen Indonesia.
Dan kenapa banyak orang meneriakkan PDI itu sebagai partai PKI? Karena di dalamnya ada partai IPKI tadi itu ya. Padahal kepanjangannya beda, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kelima partai ini bersepakat untuk melebur menjadi satu. Kemudian mereka membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Kenapa mereka melebur? Karena mereka harus kuat. Mereka harus bersatu. Untuk melawan siapa? Melawan Golkar yang saat itu mendominasi Indonesia sebagai partai yang besar. Ketika PDI berdiri, disepakati Bapak Suryadi menjadi ketua umumnya. Nah, partai PDI ini ternyata walaupun merupakan peleburan dari 5 partai, tetap saja tidak bisa mengalahkan suara Golkar pada saat itu. Sehingga pada tahun 1987, Pak Suryadi ini mengajak Ibu Megawati untuk bergabung. Karena di dalamnya ada partai ayahandanya, partai PNI itu, ya. Jadi Bu Mega itu direkrut untuk masuk ke PDI. Ketika Bu Mega sudah menjadi bagian dari PDI, sudah direkrut, ternyata PDI mengalami perubahan besar, pelonjakan elektabilitas. Tapi tetap saja, walaupun sudah melonjak pemilihnya, tetap saja PDI tidak bisa mengalahkan Golkar, ya, tetap melempem. Tujuan Suryadi mengajak Ibu Mega salah satunya agar pengagum Bapak Soekarno dapat terakomodir di partai PDI. Ya, hanya saja Bu Mega ini memang sejak muda punya bakat merebut, menendang. Ya begitulah kira-kira ya, berbuat makar itu punya bakat sejak dulu. Pada saat PDI mendapatkan suara banyak di pemilu, Bu Mega merasa gara-gara ada gue nih PDI jadi tinggi elektabilitasnya. Nah, pada saat itulah muncul keinginan Ibu Megawati untuk merebut kekuasaan dari Bapak Suryadi. Caranya gimana? Pendukung-pendukung Ibu Megawati yang ada di seluruh Indonesia berkumpul di Bali, mendeklarasikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI. Jadi pada saat itu ada dualisme kepemimpinan. Ada Ibu Mega, ada Bapak Suryadi. Nah, bingung nih. Orang PDI bingung nih. Sementara pemerintah pada saat itu tidak mengakui kepemimpinan Ibu Mega. Karena Ibu Mega ini merebutnya dengan cara tadi itu. Tidak sehat merebutnya. Yang diakui hanya Bapak Suryadi. Nah, sejak saat itulah terjadi yang namanya kekisruhan di tubuh PDI. Pendukung Ibu Mega menginginkan Ibu Mega menjadi ketua. Pendukung Pak Suryadi menginginkan Pak Suryadi tetap menjadi ketua. Mereka gontok-gontokan, rebut-rebutan kekuasaan. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan di gedung yang didirikan oleh Ibu Megawati itu ya, yang kita sebut sebagai kerusuhan Kuda Tuli itu ya, 27 Juli. Di kasus Kuda Tuli tersebut, beberapa tokoh PDI yang mendukung Ibu Mega dan yang mendukung Bapak Suryadi ditangkap dan dipenjara. Saya tidak mau membahas lah konspirasi di kejadian 27 Juli itu. Ya, saya tidak mau. Karena menurut saya ini Ibu Mega ini biang keroknya ya. Kalau saja Ibu Megawati bersabar, tidak punya ambisi menguasai PDI, maka tentu tidak terjadi kasus 27 Juli itu. Ya, kasus yang menurut saya itu penuh dengan konspirasi, baik dari pemerintah maupun orang PDI sendiri. Setelah kasus Kuda Tuli ini, akhirnya Ibu Mega membuat partai PDI Perjuangan. Coba pikirkan, kira-kira partai PDI Perjuangan ini layak nggak dimiliki oleh Ibu Megawati? Padahal berdirinya PDIP ini karena dia melakukan kudeta terhadap PDI yang saat itu dipimpin oleh Bapak Suryadi. Teman-teman sekarang sudah ada gambaran kan? Siapa Ibu Mega itu? Bahkan Gus Dur berkata, siapakah tokoh yang bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur? Megawati dan Amin Rais. Dan sekarang Ibu Mega dan Amin Rais bersatu kan? Mendukung siapa? Mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan gabung lagi satu lagi, Anies Baswedan. Demikian. Oke guys, demikian tadi videonya. Kita berjumpa di next video.